Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah telah membimbing kita semua sampai saat ini masih istiqomah ya dalam mempelajari ilmu, terutama ilmu Al-Quran yang sebagaimana seperti biasa setiap hari Minggu Ahad sore ya. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu tentang kita bagaimana mentadabburi yang memahami ayat demi ayat Al-Quran, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran sekaligus meningkatkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di ayat 135. Ya, 135 surat Al-Baqarah, masih di surat Al-Baqarah. Betul? Betul ya? Ya. Sekarang sudah beberapa ahad ya kita baru ketemu dengan kajian ini lagi ya. Dipotong libur kemarin ya. Baik, di surat Al-Baqarah ayat 135 sedikit mengulang pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya ayat ini masih menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim ya. Kisah Nabi Ibrahim dikisahkan kepada Nabi Muhammad ya. Dan tentunya ini adalah untuk Bani Israel ya, dikisahkan agar Bani Israel tahu tentang sejarah mereka. Jadi Bani Israel itu juga sejarahnya kalau tarik ke atas ya ketemu dari satu bapak gitu. Itu Nabi Ibrahim, ya kan? Cuma dari Nabi Ibrahim ada dua jalur. Nabi Ibrahim jalurnya Nabi Ismail itu Mekah, Arab. Nah, itulah Nabi kita jalurnya di situ. Ya, dan dari Nabi Ibrahim jalurnya Ishak. Nah, ketemunya di Palestina, jalurnya itu orang-orang Bani Israel ya. Jadi kalau ditarik ke atas ya satu bapak, satu nenek moyang, itu Nabi Ibrahim gitu. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut bapaknya para nabi, begitu ya. Baik, kita lanjut di ayat 135 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka ini orang-orang Bani Israel. Nah, kalau kita sebut Bani Israel, kalau Al-Quran bicara Bani Israel, berarti tertuju kepada siapa? Anak cucu Nabi Syuaib, ya kan? Anak cucunya Bani Israel itu anak cucu Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib kan punya 12 anak ya. Salah satunya dengan Nabi Yusuf. Nah, itu berkembang gitu kan. Itu anak cucunya itu disebut Bani Israel. Ya, yang disebut tadi itu di situ ada Yahudi dan Nasrani di situ. Ya. Jadi kalau disebut Bani Israel ya Yahudi Nasrani di situ jalurnya. Jadi waqalu, dan mereka berkata ya, orang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, kunu hudan au nasoro tahtadu, jadilah kamu penganut Yahudi ya. Jadi ketika Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kabar atau berita ya kepada para Bani Israel yang saat itu adalah orang Yahudi ya, yang hidup bersama ya di Mekah ya dengan orang-orang Islam pada saat itu Bani Israel itu orang Yahudi. Rasulullah menyampaikan ya tentang kisah-kisah Nabi Ibrahim yang di sana sebenarnya orang Yahudi juga sama, satu ketemunya satu nenek moyang gitu ya. Tetapi mereka orang-orang Yahudi itu berkata waqalu kunu hudan au nasoro, dan mereka berkata jadilah kamu hudan ya, pengikut Yahudi au nasoro atau Nasrani, tahtadu, niscaya kamu mendapat petunjuk ya. Jadi ini ya itulah salah satu sifat orang-orang Yahudi, selalu ngeyel ya, diajak bertauhid seperti bertauhidnya bapak moyangnya itu Nabi Ibrahim, tapi mereka malah ngajak Nabi Muhammad untuk mengikuti mereka gitu. Nabi Muhammad menyampaikan, mendakwahkan kepada
Bani Israel Yahudi pada saat itu yang hidup berdampingan dengan orang Islam ya di Madinah ya, dengan mengabarkan kisah tentang Nabi Ibrahim, tapi justru mereka diajak mengikuti Nabi Ibrahim, tapi malah mereka berkata mengajak Nabi Muhammad untuk mengikuti agama mereka gitu ya. Wa qalu kunu dan au nasoro ya, jadilah kamu pengikut Yahudi, itu kata orang Yahudinya. Kata orang Nasraninya au nasrani atau au nasoro atau Nasrani, tahtadu, niscaya kamu mendapat petunjuk ya. Jadi golongan orang Yahudi ya, Nabi Muhammad dan pengikutnya ikut aja ke Yahudi, pasti kamu dapat petunjuk. Nah, orang Nasrani juga begitu ya, Muhammad dan pengikutnya ikut aja ke kami, ke Nasrani, pasti kamu dapat petunjuk. Nah, seperti itu. Kul ya, katakanlah, kul bal, katakanlah tidak, millata Ibrahim hanifa ya. Kami mengikuti agama Ibrahim hanifa, agama yang lurus ya. Jadi langsung dibantah tidak ya, bahwa Nabi Muhammad dan pengikutnya adalah pengikut Nabi Ibrahim ya, nabi yang agamanya hanifa, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk ya, golongan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan ya. Jadi ketika Nabi Muhammad mendakwahi mereka untuk kembali kepada agama nenek moyang, nah, agama nenek moyang kan berarti kan berpusat ke Nabi Ibrahim ya, tapi justru mereka malah menawarkan agar Nabi Muhammad dan pengikutnya mengikuti Yahudi ataupun Nasrani. Maka langsung dijawab di sini, kulbal, katakanlah bahwa Nabi Muhammad dan kaumnya ya, kami mengikuti agama Ibrahim yang agama lurus. Qulu, katakanlah, amanna, katakanlah kami beriman billah, kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang telah diturunkan kepada kami ya. Jadi diyakinkan, ditetapkan bahwa Nabi Muhammad dan pengikutnya adalah yang mengimani, beriman kepada Allah, dan juga apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila ila, dan kepada apa yang diturunkan ila Ibrahim. Nah, jadi disinilah ya, begitu Islam itu mengakui ya kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya ya. Jadi selain beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami, kepada Muhammad, juga wama unzila ila Ibrahim, juga mengimani apa yang diturunkan kepada Ibrahim, juga mengimani kepada apa yang diturunkan kepada Ismail wa Ishak ya, wa Yaqub ya, dan wal asbab ya, dan anak-anak cucu Nabi Yakub ya. Jadi ayat 12 itu ya. Nah, artinya bahwa Nabi Muhammad itu mengimani nabi-nabi yang sebelum-sebelumnya ya. Tidak seperti mereka ya, orang Yahudi dan Nasrani malah justru mengagungkan nabinya walaupun menentangnya, dan dia tidak mengakui nabi yang sudah diinformasikan di kitab mereka ya. Jadi di kitab mereka, kitab Taurat dan Injil, di situ sudah dijelaskan ya, sudah dikabarkan bahwa akan datang nabi terakhir ya kan, namanya Ismuhu Ahmad ya, ini sebagaimana di surat As-Saff ayat 6. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ya. Jadi dijelaskan, dan ingatlah ketika telah berkata Isa putra Maryam ya, Nabi Isa, wahai Bani Israel, sungguh utusan Allah kepadamu yang membenarkan ya, sungguh aku utusan Allah kepadamu
yang benarkan kitab yang turun sebelumku, ya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira. Nah, ya, jadi ini kan jelas, ya. Jadi Nabi Musa itu menyampaikan kepada kaumnya Bani Israel bahwasanya Nabi Isa adalah utusan Allah yang membawa kitab, ya. Nabi Isa ya juga membenarkan kitab sebelumnya Taurat, juga memberikan selain membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, juga memberikan kabar gembira. Apa isi kabar gembiranya? Di sini dikatakan ya'ti mim ba'dismu Ahmad, yaitu akan datang setelahku yang namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad ini maksud. Ya, jadi jelas. Ya, jadi nggak ada As-Saff surat yang ke-61 ayat 6. As-Saff surat yang ke-61 ayat 6. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad atau mengimani Nabi Muhammad, ya, kecuali itu rasa apa? Rasa dengki, ya. Mereka merasa bahwa kenapa Nabi yang terakhir itu datang dari jalurnya Ismail, dari orang Arab, gitu. Itulah yang membuat mereka tidak mau mengimani. Ya, jadi Islam begitu, ya. Selain mengimani kepada Allah, kitab Al-Qur'an, juga nabi-nabi sebelumnya, ya, juga wal asbab, ya, dan anak cucu yang di sini ada 12 ini ya. Anaknya Yakub, ya, Nabi Yakub itu 12 anak, yang salah satunya adalah Nabi Yusuf. Wa ma utiya Musa, dan kepada apa yang diberikan Musa, wa Isa, dan Isa, wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka, ya. Jadi begitu bahwa ajaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad, ya, yaitu untuk diseru mengimani Allah, juga mengimani Al-Qur'an, juga nabi-nabi sebelumnya diimani, Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya diimani. Tidak seperti mereka Yahudi Nasrani, ya, dia mengagungkan nabinya sendiri, bahkan dia mengagungkan nabinya sendiri, tapi dia juga ini berbuat maksiat kepada nabinya, ya, kayak Nabi Musa dituduh menjadi tukang sihir, gitu kan. Nah, la nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak beda-bedakan seorang pun di antara mereka, ya. Jadi Islam, ya, Nabi Muhammad, ya, ajaran Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan, ya, di antara nabi-nabi yang beberapa nabi disebutkan di atas. Kalau nabi kan sudah banyak, ribuan, ya, ribuan nabi. Bahkan salah satu kelebihan atau nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel adalah diturunkannya nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Tapi tadi salah satu sifat serakahnya mereka, yaitu salah satunya adalah suka membunuh nabi-nabi mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya berserah diri. Ya. Jadi ini di sini artinya Nabi Muhammad dan pengikutnya, ya, wa nahnu lahu muslimun, ya, kepada Allah berserah diri. Jadi kepada nabi sebelumnya, kepada kitab sebelumnya mengimani, ya, meyakini. Fa in amanu, maka jika mereka telah beriman, mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, fa in amanu, maka jika mereka beriman, bimithli ma amantum bihi, sebagaimana yang kamu imani. Jadi jika mereka orang Yahudi dan Nasrani beriman sebagaimana Nabi Muhammad dan pengikutnya mengimani, nah itu artinya seperti itu, ya. Faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Nah, ini langsung ditentang oleh Allah. Di ayat 135 kan mereka berkata, kalau mau beruntung ikut ajaran saya aja, kata orang
Yahudi, kata orang Nasrani, ikut ajaran saya aja, ikut saya aja, maka tahtadu, ya, misalnya kamu mendapat petunjuk. Nah, di ayat ini langsung dijawab oleh Allah, dipatahkan mereka, ya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ya, jadi kalau pengen mendapat petunjuk, ya kamu, ya orang Yahudi dan Nasrani, mengimani sebagaimana imannya Nabi dan para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Jadi kalau pengen mendapat petunjuk, ya mengimani, beriman sebagaimana para sahabat dan Nabi Muhammad beriman, begitu. Ya, kalau di ayat 135 kan mereka mengatakan kalau pengen mendapat petunjuk, ya ngikutin Yahudi atau mungkin Nasrani kan, gitu kan. Nah, dipatahkan oleh Allah, bukan begitu. Tapi kalau pengen mendapat petunjuk, ya beriman sebagaimana Nabi Muhammad dan para pengikutnya, para sahabatnya beriman. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Ya, tetapi jika mereka berpaling, ya, sesungguhnya hum fi syiqaq, mereka berada dalam permusuhan denganmu. Ya, jadi kalau nggak mau beriman, ya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya berarti ya mereka berada di dalam permusuhan dengannya. Artinya ketika mereka mau hidup bareng, ya bareng sama orang-orang Muslim pada saat itu di Madinah, ya Nabi Muhammad dan pengikutnya di Madinah. Kalau orang-orang Nasrani dan Yahudi, ya pada saat itu mereka beriman, ya kepada Nabi Muhammad, ya hidup bareng, ya hidup bareng dengan satu keimanan, gitu kan. Tapi kalau nggak mau, ya kamu keluar, gitu. Jadi permusuhan ini kan, berada dalam permusuhan, ya. Jadi dianggap sebagai musuh, udah keluar dari wilayah Madinah. Tapi kalau pengen tetap tinggal di Madinah, berarti bayar jizyah, bayar pajak, ya. Kalau mau tinggal di wilayah Muslim, nah, kalau nggak beriman, keluar. Kalau nggak mau keluar, ya bayar pajak, ya. Bayar jadi kalau mereka bayar pajak, ya, maka dia akan mendapatkan hak dan kewajibannya sama seperti orang-orang Muslim. Artinya dilindungi darahnya, dilindungi hartanya, keamanannya, mendapatkan hak seperti itu. Ya, tapi kalau nggak mau, ya keluar, gitu. Jadi di sini wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq, ya. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan, ya. Harus diperangin. Kalau kamu beriman, ya udah keluar dari wilayah Madinah. Kalau nggak mau keluar, ya udah berarti bayar, itu. Fasayakfikahumullah, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya. Jadi sekalipun mereka tidak beriman, ya orang-orang Yahudi Nasrani, maka di sini Allah tegaskan, Allah tetap mencukupkan, ya, mencukupkan, memenuhi, ya, melindungi, ya, dakwah Nabi Muhammad, ya, dengan pertolongan Allah diberikan kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Jadi ini meneguhkan hati Nabi juga, ya, bahwasanya kalau mereka tidak mau beriman, Allah tetap, ya, memberikan kecukupan, memberikan pertolongan, perlindungan kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya, para sahabat. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Ya, itu ayat 137. Sekarang masuk ke 138. Sibghatullah. Ya, sibghah itu di sini sibghah itu celupan. Ya, celupan. Kalau celupan keimanan maksudnya, ya, celupan keimanan. Sebaik-baik sibghah, sebaik-baik celupan keimanan adalah keimanan kepada Allah. Ya, sibghatullah wa man ahsanu minallah sibghah. Ya. Jadi misalnya sibghah itu kayak celupan atau pewarna, atau kalau sekarang itulah kayak apa sih namanya, sablon, ya, baju putih, ya, disablon kan berwarna tuh jadinya, ya kan, itu disibghah, dicelup, disibghah dengan ya wantek, ya. Nah, jadi di sini
kalau kita celupan yang paling sempurna, yang sebaik-baik celupan sibghatullah, ya, sibghah Allah, celupan keimanan maksudnya ya, celupan keimanan ya, sebaik-baik celupan Allah. Waman ahsanu minallahi sibghah, yang siapa yang lebih baik daripada sibghah Allah. Wa nahnu lahu abidun, dan kami hanya kepadanya menyembah. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Katakanlah Muhammad, atuhajjunana, apakah kamu hendak berdebat dengan kami? Jadi kata Allah, sampaikan kepada para ini, apa kamu berdebat ya tentang Allah gitu. Berdebat maksudnya orang-orang Yahudi Nasrani itu mau mendebat gitu. Qul atuhajjuna fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Ya, jadi bagaimana mau berdebat ya orang-orang Yahudi dan Nasrani berdebat tentang Allah, padahal di sini wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal Allah itu adalah Rabbuna, Rob kami, Rabbukum, wa Rabbukum, dan Rob kamu. Jadi nggak perlu ada debat. Orang Allah itu Rob saya sama dengan Rob kamu juga, gitu. Nggak perlu ada debat, ya, tentang Allah, karena Allah itu ya Rob kami, Rabbuna, wa Rabbukum, dan Rob kamu juga. Gitu. Walana a'maluna, bagi kami amalan kami, walakum a'malukum, dan bagi kamu amalan kamu. Ya, jadi ya sudah, nggak usah banyak debat ya tentang Allah. Kan Allah toh Rob saya dan Rob kami dan Rob kamu. Maka di sini dijelaskan walana a'maluna. Kalau gitu udah masing-masing saja ya. Bagi kami amalan kami, walana a'maluna, walakum a'malukum. Bagi kamu ya amalan kamu. Udah sendiri, terserah kamu mau ngerjain apa ya. Saya mengerjain apa, kamu ngerjain apa, terserah. Karena bagi saya ya amal saya, bagi kamu ada amal kamu. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami hanya kepadanya ya tulus mengabdikan diri. Ya, jadi ya tidak ada manfaatnya saling bantah berdebat tentang Allah, orang Allah Tuhan kita semua gitu kan. Antakuluna, ataukah kamu, yaitu orang Yahudi dan Nasrani berkata, inna Ibrahim, bahwa Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail, wa Ishak, dan Ishak, wa Yakub, dan Yakub, wal asbab, dan anak cucunya, kanu hudan au nasoro, adalah penganut Yahudi atau Nasrani. Jadi mereka mengatakan, kamu orang Yahudi berkata bahwa mengatakan bahwa Nabi Ibrahim dan beberapa nabi yang disebutkan ke anak keturunan Nabi Ibrahim ya sampai ke bawah ya, itu adalah pengikut Yahudi, mengklaim ya. Jadi mereka ini kan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub kan adalah pengikut Yahudi, adalah Nasrani. Nah, mereka mengklaim seperti itu. Qul a'antum a'lamu amillah. Ya, katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Kalau mereka mengklaim begitu, apakah kamu yang lebih tahu apa Allah gitu? Jadi orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya adalah orang Yahudi dan Nasrani ya. Maka di sini katakan qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah, kamukah atau yang lebih tahu Allah? Ya, jadi mereka ya sok tahu gitu ya. Wa man adzlamu mimman katama syahadatan. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian? Ya, jadi ini artinya bahwa mereka itu sudah punya kesaksian. Apa kesaksian mereka? Di kitab-kitab mereka sudah ada. Ya, tapi mereka sembunyikan. Ya, sudah ada bahwasanya tadi ya, akan datang nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad, tetapi mereka menyembunyikan. Ya kan? Mereka
menyembunyikan kesaksian itu, ya, sehingga dia tidak akan pernah beriman kepada nabi terakhir. Jadi disembunyikan kebenaran itu. Jadi di sini disebutkan termasuk orang yang paling zolim. Siapa yang lebih zolim? Ya, adalah orang yang menyembunyikan kesaksian. Indahu minallah, yang ada padanya dari Allah. Ya. Jadi di kitab-kitab mereka sudah dijelaskan ya bahwasanya akan datang nabi terakhir, itu Nabi Muhammad, tapi mereka menyembunyikan kesaksian itu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lengah amma ta'malun terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah tidak akan pernah membiarkan amal-amal mereka, perbuatan mereka semuanya akan terekam, tercatat, ya, tidak lengah gitu. Tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah lalu, ya. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, baginya apa yang telah mereka usahakan, walakum, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, ya. Jadi masing-masing yang mendapatkan apa yang sesuai mereka usahakan, ya. Kalau Yahudi dan Nasrani usahanya seperti itu, ya sudah, nanti akan terima apa yang mereka usahakan, ya, keimanan yang sesat, ya kan, mengikuti hawa nafsu, ya. Nah, semua itu akan ada balasannya masing-masing. Begitu juga dengan para pengikut Nabi Muhammad, ya, walakum makasabtum, ya. Jadi mereka akan mendapatkan bagian, ya, sesuai apa yang dikerjakan, ya. Jadi seperti kita, kalau kita dalam konteks kehidupan kita, ya, apa yang kita usahakan itulah yang akan kita dapat. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita panen, gitu ya. Jadi kalau hari ini kita bercapek-capek ria, ya, sore-sore harusnya mungkin ada kegiatan di rumah, ngumpul sama keluarga barangkali, atau yang Senin sampai Jumat tugas, Sabtu Minggu buat urusan rumah, tapi tetap menyempatkan, ya, beberapa jam, beberapa waktu untuk mengikuti kajian ini. Jadi apapun yang kita lakukan, insya Allah tidak akan lengah dari perhatian catatan Allah. Ya, begitu juga dengan orang-orang yang mengisi hidupnya dengan hawa nafsu, ya. Apalagi udah usia, udah kepala 5, tapi masih condong lebih mendominasi kehidupan dunia. Itu udah bukan waktunya lagi, ya. Kalau sudah 40 tahun ke atas itu udah harusnya lebih ke mendominasi adalah kegiatan yang bermuara akhirat, dan bukan berarti meninggalkan dunia, ya. Nah, itu perlu juga, tetapi artinya ketika sudah menjalani waktu yang sekian puluh tahun, masuk 40 tahun ke atas, ya harus lebih ditingkatkan lagi, ya, urusan akhiratnya. Ya, kalau usia 50 tahun suruh ngaji, masih diajak ngaji, jawabannya nembak, gimana? Ngaji yuk, tar. Pakai kerudung, tar lagi, ya. Sedekah, tar lagi, ya, kapan lagi, ya. Apakah yakin masih besok bangun tidur masih ada nafas? Nggak ada jaminan, ya. Jadi laha maka sabat walakum maka sabtu, ya. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Jadi masing-masing mendapatkan sesuai apa yang dikerjakan. Wala tus'alun, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban amma kanu ya'malun, tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, jadi kita tidak diminta pertanggungjawaban tentang orang-orang yang durhaka kepada Allah, ya. Kita sudah sekedar menyampaikan, Nabi Muhammad menyampaikan, mengajak, gitu kan. Jadi ketika sudah diajak, disampaikan, tidak mau, ya tidak diminta pertanggungjawabannya. Kenapa dia masih kafir, gitu, ya, tidak. Atau kita tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah kepada orang-orang yang tidak dapat hidayah di sekeliling kita, ya. Yang jelas kita sudah melakukan ajakan, ya kan. Ada tetangga, ya, yang belum ngaji, ajak aja, ya. Mau atau tidak itu kan urusan ntar, gitu kan. Jadi fadzakir innama anta mudzakir, ya, sampaikan, ya, maka sampaikanlah innama anta mudzakir, sesungguhnya kamu hanya menyampaikan, ya. Jadi
jangan berhenti kalau menyampaikan, tapi jangan bersedih hati kalau setelah disampaikan orangnya kagak mau. Diajak ngaji, lewatin rumahnya tiap hari, diajak, jawabnya tembakan terus, ya nggak usah, berhenti ngajak. ya jadi ya baik, itu saja sampai ayat 141 ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita insya Allah di ahad selanjutnya ya, di bulan selanjutnya kita masuk ke ayat 142 ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan kita dengan pemahaman kita tentang ayat demi ayat menambah selain kasanah keilmuan kita ya, seakan-akan kita dibawa ke zaman Nabi ya, cerita-cerita ini ya, tapi kita juga bisa ambil ibrohnya, pelajaran dari kisah-kisah yang disampaikan Al-Quran. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.